dan di tahun 2020 memutuskan untuk kuliah. Jadi waktu ke rumah beliau, posisi saya masih masak bakso ini. 2014 mulai jualan sendiri, terus sampai sekarang. Yang membuat saya itu pengen kuliah itu, kok seperti ini gitu. Terutama dari segi pendidikan. Jadi mau nggak mau ya rombong saya ini ya harus ikut ke kampus gitu. Kan depannya ada tetap semangat dan lalui proses dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan dan penuh kepercayaan bahwa akan berhasil nanti sampai jadi sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mahasantri Cendekia, sahabat pemirsa channel Stit Balikpapan, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan. Kali ini di episode yang kedua kita sudah kedatangan mahasiswa yang luar biasa, mahasiswa Stitda yang sudah di detik-detik kelulusannya, karena sekarang sudah proses skripsi. Nah, telah hadir bersama kita Mas Sudarwanto yang di kampus kita di Stitda populer dengan nama Pak Dewanto. Ya. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Sehat. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Dewanto untuk mendapatkan insight, inspirasi dari pengalaman hidupnya yang luar biasa. Dan pertama kita kenalan dulu, Pak De. Saya panggil Pak De aja ya, Ya, santai. Nah, panggilan akrab di kampus Pak Dewanto. Pak De aslinya dari mana? Asli saya dari Trenggalek. Trenggalek. Ya, kelahiran Trenggalek, Jawa Timur. Oh. Istri? Istri Solo, Jawa Istri Tengah. Solo. Ya. Udah berapa lama di Balikpapan? Di Balikpapan saya dari tahun 2006. Masih bujang atau memang udah bawa istri? Masih bujang. Tadi masih bujang. Ya. Ketemu istri di Balikpapan? Ketemu istri di Balikpapan Oh. di Gunung Sari. Sudah hampir 20 tahun berarti perantau di Balikpapan. Sekitar kurang lebih 20 tahun. Pertama di Balikpapan kerja apa, Pak? Jadi pertama di Balikpapan, waktu itu saya diajak orang Malang. Jadi orang Malang ini jualan bakwan, bakwan. Jadi kita Arema. Jadi orang Malang itu orang ngajum, jadi cari anak buah. Kita diajak pada waktu itu dibelikan tiket kapal tahun 2006 sekitar bulan Mei. Jadi 2006 bulan Mei kita bertiga diberangkat ke Balikpapan. Nah, habis itu sampai sini sudah disiapkan itu gerobaknya apa semua, dan kita ditampung, dicarikan anak buah, dan kita disuruh jualan. Nah, habis itu dari situ kita cuma dapat persen, waktu itu 25%. Cuma rumah, tempat tinggal apa ditanggung sama bosnya. Itu. Sejak kapan punya rombong sendiri? Punya rombong sendiri itu sebetulnya itu tahun 2011 setelah habis nikah. Saya nikah tahun 2010. Tapi sebelum itu sempat kerja. Jadi waktu kerja itu saya kerja di Total di Jalan Minyak tahun 2008 sampai 2014 sebenarnya. Nah, jadi kalau pas nggak kerja itu kan kerja 2 hari, off 2 hari. Jadi saya gunakan yang 2 hari itu untuk jualan. Nah, setelah menjalani jualan ternyata istri menyarankan kita kalau mau bebas, Mas, nggak terikat sama perusahaan. Karena adanya orang Jawa Tengah itu begini, ya Solo ya, terutama daerah desa istri saya itu, kalau ada orang hajatan, menikah ataupun mungkin khitan, sunat, ya hajatan-hajatan seperti itu kita harus pulang. Jadi sebagai rasa apa ya, gotong royong maupun persaudaraannya di kampung situ, jadi harus pulang. Jadi karena kita terikat, karena kerja waktu itu izinnya susah, cutinya juga harus per tahun baru dapat cuti. Akhirnya sama istri disuruh berhenti kerja, fokus sama jualan. Jadi mulai fokus itu tahun 2014 ya. 2014 mulai jualan sendiri, terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan di tahun 2020 memutuskan untuk kuliah. Ya, untuk kuliah. Itu gimana ceritanya? Jadi udah nikah, udah punya usaha, terus kuliah, itu gimana?
Sebenarnya tahun 2020 itu saya masuk kuliah itu karena ada faktor dorongan dari keluarga. Jadi dari keluarga, terutama dari keluarga saya sendiri, dari Trenggalek. Karena kebetulan motivasi itu datang itu, yang motivasi pertama ya, itu datang dari adik. Karena adik saya lebih duluan kuliah, saya termotivasi dari situ. Yang pertama, yang kedua itu termotivasi dari keluarga istri. Karena di keluarga istri ini kampungnya itu masih pelosok, Gus. Jadi jarang orang kuliah. Ya, jadi sebenarnya ada yang kuliah, tapi mereka yang kuliah ini yang sudah berpengetahuan, artinya itu sudah lulus, malah keluar dari daerahnya. Nggak balik ke kampung gitu ya. Di kampung. Jadi mereka ada yang merantau dan ada yang kerja di luar. Nah, akhirnya di kampung istri saya ini kayak apa ya, yang membuat saya itu pengen kuliah itu kok seperti ini gitu. Terutama dari segi pendidikan. Karena di kampung istri saya itu, ya maaf ya, itu masih sebagian itu masih ada yang buta huruf. Jadi seumuran 45, 50 saya perkirakan, karena ya seumuran saya lah mungkin ya, itu masih ada yang tidak bisa baca. Jadi di situ artinya di situ perlu apa ya, perlu orang-orang untuk tinggal nantinya di kampung situ yang punya pengetahuan. Nah, harapannya itu ke depan ada perubahan di kampung, terutama dari mindset cara berpikir dan apa ya, ini dari orang tua sendiri. Karena begini, rata-rata di kampung istri saya itu orangnya perantau. Jadi dia punya anak, mereka punya anak di apa ya, dititipkan mbah ya, nenek sama kakeknya. Jadi bapak sama mamanya itu merantau, sama ibunya merantau, dan itu kayaknya apa ya, pendidikannya kurang. Iya, asupan untuk pendidikannya anak-anak ini kurang dari situ ya, kurang maksimal seperti itu. Jadi motivasi sebenarnya yaitu ada dua, satu dari keluarga saya sendiri di Trenggalek, adik, yang kedua dari kondisi di lingkungan istri. Jadi nantinya ada keinginan untuk balik ke kampung istri untuk bangun di sana. Memang saya itu ada keinginan setelah selesai kuliah ini nanti, saya pengen langsung cabut berkas domisili. Karena KTP saya Balikpapan, domisili saya Balikpapan, nanti rencana saya cabut berkas balik ke kampung istri saya. Untuk kedepannya nanti di kampung istri saya itu seperti apa, yaitu belakangan ya. Cukup bagus dan cukup mulia sekali. Mudah-mudahan nanti diberi kelancaran, diberi kekuatan untuk mengembangkan pengetahuan sehingga amal jariahnya Stidba bisa sampai jauh ke Solo nanti. Amin. Kuliah sambil jualan, terus juga sudah berkeluarga, punya anak. Nah, itu pasti ada suka dukanya, ada tantangannya. Boleh berbagi sedikit suka duka selama kuliah gimana? Ada inilah, tidak enaknya gitu, ada komplain misalnya, waktunya semakin berkurang dengan keluarga atau gimana? Jadi berbicara mengenai suka dukanya, sebenarnya kalau kita kuliah terus ada niat betul-betul ingin kuliah, kalau untuk saya pribadi ya, itu lebih banyak sukanya. Kenapa saya bilang banyak sukanya? Ya, kita kalau jalani dengan rasa suka walaupun berat itu ya akan ringan. Kalau kita bicaranya duka, ya nanti akan berat. Karena seperti ini yang saya alami sampai semester 8 ini, saya harus membagi waktu, terutama semester awal. Kan kita masuk kuliah itu seminggu 6 kali, kalau nggak salah 6 hari masuk kita. Jadi mau nggak mau ya rombong saya ini ya harus ikut ke kampus gitu. Jadi saya bawa ke kampus, parkir di depan kampus. Ya waktunya kita bagi. Nanti setelah kuliah selesai, biasanya itu jam 11 atau jam setengah 11 itu sudah selesai, itu saya jualan lagi, kadang ya sampai jam setengah 3, kadang sampai jam 2 untuk malam. Dan yang paling sebenarnya kalau bicara dari sisi yang paling berat, itu saat semester akhir. Kenapa? Karena kita juga dikejar daripada
tugas-tugas, terutama sempro dan nanti skripsi, itu juga dikejar dengan, ya maaf ya ini, ya tentang biaya, kan gitu. Karena juga harus bagi-bagi sama anak, sama istri, ya kan. Padahal di semester akhir ini kuliah udah nggak ada kuliah lagi ya, nggak ada kuliah lagi, tinggal fokus ini. Tapi justru itu yang paling berat. Sejauh ini skripsi aman, lancar? Alhamdulillah sejauh ini aman, sudah direvisi dan tinggal nanti seminar hasil insya Allah. Oke, mudah-mudahan terus lancar, sukses sesuai dengan yang amin. Kemudian skripsi lancar ya? Alhamdulillah lancar. Pembimbing sudah ditemui? Pembimbing, ya ini cerita pembimbing sedikit. Sebenarnya pembimbing ini kalau kita bilang susah ditemui ya bisa dikatakan susah, juga bisa dikatakan mudah. Karena pernah waktu itu mau sempro, waktu itu mau ngajukan sempro, jadi harus ada tanda tangan daripada dosen pembimbing. Dan pernah kita janjian itu subuh sama dosen pembimbing, dosen pembimbing. Jadi pas subuh kita janjian, karena kebetulan beliau pembimbing saya itu yang kedua itu tugasnya di seberang, di Penajam, jadi ngajar Penajam, jadi kita harus janjian subuh. Dan kebetulan ini beliau ini tidak bisa kalau subuh ketemu, jadi siang saya harus ke rumah beliau. Jadi waktu ke rumah beliau posisi saya masih masak bakso ini dan ditunggu sama beliau di rumahnya. Ya akhirnya bakso ini saya tinggal dulu, dan ini belum matang, belum masak, aku tinggal ke tempatnya dosen pembimbing. Oke, kemudian terakhir kata-kata dulu buat adik-adik mahasiswa Stidba, terutama calon mahasiswa baru. Nah ini udah bentar lagi kita posma, ada petuah atau kata-kata motivasi untuk adik-adik yang masih belajar di Stidba. Jadi untuk adik-adik semester atau semester, pengetahuan harus dicari, dan ini nanti akan disampaikan ke minimal ke keluarga, karena kita nanti kedepannya pasti akan berkeluarga, yang perempuan juga bersuami dan yang laki-laki juga akan beristri. Ya kami harapkan, saya harapkan kedepannya adik-adik tetap semangat dan lalui proses dengan keikhlasan dan penuh kepercayaan bahwa akan berhasil nanti sampai jadi sarjana. Terima kasih. Oke, luar biasa apa yang kita dapat malam ini, meskipun singkat tetapi cukup berisi dan cukup mulia sekali niat Pak Dewanto. Dan sekali lagi apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa menuntut ilmu itu bukan soal rezeki, tetapi bagaimana kita dapat mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang kita terima. Terima kasih. Saya sama-sama Pak Dewanto, terima kasih banyak sudah mau berbagi kepada kami, kepada teman-teman pemirsa podcast Mas Santri Cendikia, podcast Stidba Channel. Dan nanti kita boleh ngitip ya. Boleh silakan. Dan buat pemirsa yang pengen tahu jualannya biasanya di mana? Mangkalnya di mana aja biasanya? Saya itu mangkalnya di PJHI di Batakan, tapi kadang juga di kota. Kalau di kota itu biasanya saya di PP ataupun di pasar Landasan biasanya. Mulai jam berapa biasanya? Saya biasanya keluar itu karena kita jualan sendiri dan tidak ada yang nyuruh dan ngatur. Biasanya saya itu berangkatnya itu tentatif atau kondisional. Misalkan capek ya berangkatnya sore, tapi kalau nggak capek ya siang udah berangkat. Jadi buat yang pengen nyoba bakso Pak Dewanto itu bisa di sekitaran kota atau di PJHI Batakan. Nah, sekali lagi terima kasih banyak ya, menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberi kesehatan dan podcast ini dapat senantiasa memberikan inspirasi untuk teman-teman sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.